Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer dan dapat diartikan juga sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik. Sejarah perkembangan software secara singkatnya, yaitu tahun 1993 Wallace J. Eckert membuat program mekanik. Tahun 1942 ada Augusta menemukan konsep software untuk pertama kalinya. Akhirnya tahun 1950 istilah software engineering digunakan. Tahun 1969 dua konferensi tentang software disponsori oleh Komite Sains NATO. Software sistem operasi memiliki fungsi sistem seperti mengatur cara kerja komputer, manajemen data, mengolah keamanan, mengendalikan software yang dijalankan, memproses data perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Aplikasi yang sering digunakan di dalam dalam software yaitu ada 3. Yang pertama itu ada Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata. Aplikasi ini sering digunakan untuk mengolah kata seperti mengetik. Software ini bisa digunakan untuk membuat surat, buku, majalah, poster, brosur, dan lain-lain yang berhubungan dengan mengetik. Yang kedua itu ada Microsoft Excel. Pertama kali komputer dibuat untuk membantu proses pengolahan angka yaitu dalam perhitungan. Software aplikasi pengolah angka adalah software aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pengolahan angka seperti digunakan dalam perhitungan, pembuatan tabel, dan grafik. Yang ketiga yaitu adalah Microsoft PowerPoint. Software aplikasi presentasi ini berfungsi untuk mendukung proses presentasi yang dilakukan seseorang. Biasanya software ini digunakan untuk menyampaikan materi yang baik dalam perusahaan maupun dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ada beberapa contoh sistem operasi. Yang pertama itu ada Windows yang sering kita gunakan sekarang. Untuk Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka yang bergrafis. Sistem operasi ini sudah banyak sekali digunakan oleh user sejak lama. Windows pertama kali masih dalam jenis MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System, yaitu sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line interpreter. Dan Windows 1.0 berkembang hingga yang terbaru sekarang ini yaitu Windows 10. Apa kelebihan dari sistem operasi Windows ini? Yang pertama itu ada GUI, yang seperti saya bilang tadi, Graphical User Interface, yang familiar sehingga memudahkan pengguna. Banyak aplikasi kantor yang kompatibel, kemudahan pengguna dalam bekerja yang lebih modern. Banyak aplikasi berbasis MS Windows, tersebar luas, didukung sebagian besar software populer. Banyak pilihan perangkat lunak yang tersedia untuk Windows karena Microsoft telah mendominasi pasar dunia. Dukungan hardware baru atau hardware yang terupdate. Di balik itu juga ada kekurangan dari Windows, seperti sistem keamanan yang sangat buruk, sistem operasi berbayar dan harga lisensi yang mahal, sistem keamanan yang kurang tangguh, kebutuhan sumber daya tinggi seperti prosesor yang harus cepat, memori internal lebih, dan hard disk yang lebih besar, rentan terhadap virus, beban tambahan. Sebagai contoh, sebuah scanner virus sudah wajib saat ini dalam Windows atau scanner virus tambahan agar lebih aman. Stabilitas miskin seharusnya tidak ribut hanya karena MS Word atau
Internet Explorer yang sedang digunakan. Jadi sedikit-sedikit itu harus reboot kalau mengaplikasikan banyak operasi. Backward format file tidak compatible, misalkan dokumen yang dibuat dalam format MS Word 2002 itu tidak dapat ditafsirkan dengan cara apapun oleh seorang menggunakan MS Word 97. Yang kedua yaitu ada Linux. Pasti masih banyak antara kita jarang mengetahui tentang Linux. Nah, apa itu Linux? Linux adalah salah satu sistem operasi PC open source, yaitu sumber terbuka yang sudah banyak dikenal di dunia. Sistem operasi Linux di bawah lisensi GNU atau GNU Not Unix. Lisensi GNU memberikan kebebasan kepada seluruh pengguna Linux untuk menyalin atau bahkan mengubah source kode sekalipun. Semua itu adalah legal di bawah lisensinya GNU. Di awal perkembangannya, Linux dirancang oleh mahasiswa Finlandia yang terinspirasi oleh sistem operasi Unix OS. Unix sendiri dikeluarkan oleh Andrew pada tahun 1990-an. Jadi pengertian lengkap dari OS Linux ini sendiri itu adalah sebuah sistem operasi Unix yang sangat kompleks, memungkinkan pengguna untuk mengembangkan perangkat sangat kompleks atau bahkan melakukan pekerjaan sehari-hari. OS ini berkembang sangat cepat dibandingkan dengan OS closed source karena para pengembang dari seluruh pengguna dunia. Lalu apa kelebihan OS Linux ini? Yaitu kelebihannya gratis, free, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memilikinya. Banyak aplikasi Windows yang juga ada di OS Linux. Bisa dual mode, lebih stabil dan jarang lag. Memiliki komunitas di seluruh dunia, pengaman virus yang lebih unggul. Terdapat banyak pilihan seperti CentOS, Fedora, Ubuntu, OpenSol, dan lain-lain. Di balik itu juga OS Linux juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, apa saja kekurangan? Yaitu yang pertama seperti saya bilang tadi, banyak pengguna yang belum familiar dengan Linux. Pengguna atau user yang sudah biasa dengan Windows akan kebingungan dengan sistem dan struktur directory pada OS Linux. Instalasi tidak semudah Windows. Belum banyak aplikasi Linux yang sebaik aplikasi di Windows. Perlu belajar keras untuk mempelajari Linux supaya terbiasa. Jadi harus membiasakan diri dulu dengan Linux kalau Anda sering menggunakan Windows. Nah, yang ketiga itu ada Chrome OS, merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang oleh perusahaan Google Inc. Jadi masih berbasis Linux yang dirilis pada tahun 2010 untuk versi stabilnya, bekerja secara eksklusif dengan pengandalan aplikasi web dan iOS tersebut. Jika kalian adalah pengguna Chrome browser, pasti kalian tidak akan asing dengan Chrome OS ini. Tampilan dan fitur yang ada pada sistem operasi ini identik dengan Chrome browser yang sering dipakai oleh kebanyakan orang. Sistem operasi ini dapat dijalankan hanya di hardware yang dirancang khusus oleh perusahaan Google dan dapat digunakan di Chromebook yang diluncurkan oleh beberapa brand netbook terkenal seperti Dell, Asus, Acer, dan masih banyak lagi. Netbook ini menggunakan sistem operasi sebagai sistem operasi default pada netbook edisi khusus mereka. Saat kalian pertama kali menghidupkan sistem operasi milik Google ini, kalian diminta untuk login ke akun Google kamu. Setelah login, kamu akan disambut dengan tampilan desktop yang bersih dan simple. Chrome OS sudah terintegrasi dengan semua layanan Google seperti Google Drive, Google Docs, Gmail, Google Plus, dan lain-lain. Jika kamu ingin menambahkan aplikasi, kamu cukup menambahkannya melalui Chrome Web Store. Dan apa saja kelebihannya? Yang pertama itu hanya butuh hitungan detik untuk booting. Hanya butuh hitungan detik bagi OS untuk booting atau shutdown. Hal tersebut memang tidak terlalu mengesankan karena Chrome OS ini sangat simpel sehingga sistem operasi ini dapat berjalan lancar tanpa lag. Tapi menurut saya itu sangat bagus untuk bootingnya sendiri. Booting pada OS ini sangat cepat pada iOS, sama seperti kita menghidupkan televisi, karena Chrome OS ini tidak memiliki jeda waktu booting yang lama dan juga aplikasi lokal yang dimiliki bisa membatasi ruang gerak hardware-nya. Kedua itu ada keamanan Chrome browser dan iOS Chrome. Akun ini selalu terupdate secara otomatis. Masalahnya keamanan ini digunakan dengan Chrome